Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil Hari Tanusudibyo. Hari Tanusudibyo dilahirkan di kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 September 1965. Ia merupakan pengusaha sukses asal Indonesia, julukannya sebagai Raja Multimedia Indonesia dan termasuk dalam urutan orang terkaya asal Indonesia menurut majalah Forbes. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, ia kemudian memilih masuk ke perguruan tinggi di negara Kanada yaitu Charleton University, Ottawa, Kanada. Kemudian setelah menamatkan pendidikan dan mendapatkan gelar Bachelor of Commerce pada tahun 1988, Hari Tanusudibyo pun melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama yaitu Charleton University dengan mengambil jurusan magister untuk program Master of Business Administration pada tahun 1989. Hari Tanusudibyo memang terkenal amat pandai gelar Master of Business Administration, hanya ia capai dalam waktu 1 tahun saja. Hari Tanusudibyo merupakan adik kandung dari Hartono Tanusudibyo dan Bambang Rudijanto Tanusudibyo. Beliau mempunyai istri bernama Liliana Tanaja Tanusudibyo dan memiliki 5 orang anak. Ketika tahun 2000 yang lalu Hari Tanusudibyo kemudian mengambil alih kepemilikan dari PT Bimantara Citra Tbk yang sebelumnya dimiliki oleh anak mantan Presiden Soeharto yaitu Bambang Trihatmodjo. Hari Tanusudibyo kemudian mengusung ambisi ingin menjadi jawara bisnis media penyiaran dan telekomunikasi. Dan mimpi itu terbukti. Kini Hari Tanusudibyo mempunyai banyak stasiun TV swasta seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV, perusahaan TV berlangganan Indovision, juga stasiun radio Trijaya FM dan media cetak harian seputar Indonesia dan majalah ekonomi. Di bawah naungan PT Media Nusantara Citra, MNC, tak sampai 5 tahun, Hari kemudian berhasil menguasai saham mayoritas di stasiun TV tersebut. Saham MNC sendiri 99,9% dimiliki oleh Bimantara Citra. Sejak memiliki Bimantara, Hari kian agresif di bidang media. Ditambah lagi, Hari mempunyai kemampuan menentukan perusahaan-perusahaan media mana yang berpotensi untuk berkembang. Selain itu, banyak orang mengakui kunci sukses Hari terletak pada kemampuannya menata kembali perusahaan yang sudah kusut alias bermasalah. Ini terbukti ketika pria yang kabarnya pernah tidak naik kelas di masa SMA ini membenahi Bimantara yang terbelit utang. Sebelumnya, Bimantara juga memiliki stasiun radio Trijaya FM. Belakangan, untuk menambah eksistensinya dalam dunia media, Bimantara juga menerbitkan media cetak. Sampai saat ini ada majalah, tabloid, dan koran yang bergabung di bawah bendera grup Bimantara. Ada majalah ekonomi dan bisnis terus, tabloid remaja Gini, dan pertengahan 2005 lalu menerbitkan harian seputar Indonesia. Kedepan, MNC diproyeksikan menjadi perusahaan subholding yang bertindak sebagai induk media penyiaran di bawah grup Bimantara. MNC juga bakal menjadi rumah produksi yang akan memasok acara-acara ke RCTI, TPI, Global TV, dan semua jaringan radionya. Selain itu, MNC akan membangun jaringan radio nasional di seluruh wilayah tanah air. Hari telah membuktikan kemampuannya membangun dinasti bisnis dengan nilai aset 7,2 miliar US$. Kinerja bisnis cemerlang itu ia lakukan hanya dalam tempo 14 tahun. Saat ini Hari memegang beberapa jabatan strategis di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia. Ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Global Mediacom Tbk sejak tahun 2002, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris perusahaan tersebut. Ia adalah pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif Grup PT Bakti Investama Tbk sejak tahun 1989. Selain itu, Hari saat ini juga memegang berbagai posisi di perusahaan-perusahaan lainnya, di antaranya sebagai Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk, MNC,
dan PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia, RCTI, sejak tahun 2003, sebagai Komisaris PT Mobile 8 Telekom Tbk, Indovision dan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera Global Mediacom dan Bakti Investama. Hari juga saat ini aktif sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI. Ia telah berulang kali menjadi pembicara di berbagai seminar dan menjadi dosen tamu dalam bidang keuangan perusahaan, investasi dan manajemen strategis untuk program magister di berbagai perguruan tinggi. Pada 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Harry menduduki peringkat ke-22 dengan total kekayaan 1,19 miliar US$. Harry mengatakan, sudah dari awal ingin menjadi entrepreneurship. Ini menjadi tujuannya, dan selalu fokus dan disiplin mengejarnya. Saya dari dulu ingin jadi entrepreneurship, dan untuk menjadi tujuan itu, saya terus fokus dan disiplin. Anda juga pasti bisa melakukan itu, ujarnya. Harry mengatakan, kunci sukses pertama adalah fokus dengan apa yang ingin dicapai. Jangan menyerah akan kegagalan, karena sukses itu tidak instan, sukses itu butuh proses. Tujuan kita harus jelas dan fokus dan jangan berhenti sebelum tujuan itu tercapai, tapi kita harus ingat sukses besar adalah akumulasi dari sukses yang kecil-kecil, ujar Harry. Kedua, Harry menambahkan agar harus berdoa. Karena spiritual itu adalah kekuatan untuk mencapai tujuan. Istri saya banyak berdoa untuk saya. Biasanya sebelum goal dalam tujuan, itu kita butuh wisdom. Kita harus banyak berdoa. Power of prayer very strong, ujar Harry. Ketiga, Harry mengatakan, yakni membangun karakter yang baik untuk selalu maju mencapai tujuan yang jelas. Untuk mencapai itu, hal utama dilakukan adalah fokus pada kualitas bukan kuantitas. Banyak orang cari uang, tapi kalau saya bekerja uang nomor 2, tapi yang pertama adalah kualitas, jelasnya. Terakhir, kunci suksesnya untuk mencapai ini harus dari disiplin yang komitmen. Karena komitmen yang kuat menghasilkan mental dan fisik yang kuat. Intinya kita harus berubah, karena musuh terbesar dalam hidup adalah diri kita sendiri, ujar Harry. Sukses membangun konglomerasi bisnis, Harry Tanusudibjo memutuskan terjun ke panggung politik. Di panggung baru ini, Harry bergabung dengan Partai Nasional Demokrat, Nasdem, mesin politik besutan mantan politisi senior Partai Golkar, Surya Paloh. Keputusan Harry terjun ke dunia politik dilakukan setelah ia menguasai sepertiga pemirsa televisi di Indonesia. Sekarang, ia bersama Surya Paloh yang juga pemilik media televisi di Indonesia akan mengadu peruntungan di kancah politik nasional. Jika dulu Harry Tanusudibjo fokus berbisnis, kini ia harus rela meluangkan waktunya untuk berpolitik. Salah satu yang ia lakukan saat ini adalah menggalang pendukung di seluruh Nusantara untuk Partai Nasdem, namun pada tanggal 21 Januari 2013 Harry Tanusudibjo menggelar konferensi pers dan menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Nasdem dan kembali fokus di dunia bisnis. Harry kemudian membentuk perkumpulan yang disebut Persatuan Indonesia, Perindo. Perindo berisikan anggota Partai Nasdem yang memutuskan keluar karena tidak sejalan dengan rencana Surya Paloh yang akan diangkat menjadi ketua umum. Harry Tanusudibjo kemudian memilih bergabung dengan Partai Hanura untuk melanjutkan perannya dalam bidang politik selain berkecimpung dalam di dunia bisnis multimedia.